Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia, sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah, oleh karena itu Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Referen, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Referen, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Referen, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bait pengantar Injil. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, pengantin datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian, lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian, karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.